Gadis kecil ini terlihat nakal. Sebenarnya adalah jenius matematika. Pria ini sedang membuat akar pangkat 38 digit. Gadis itu hanya mengambil melihat. Sudah bisa menghitung jawabannya. 270. Pria itu kagum. Kamu baru 5 tahun. Kamu menebakkan? Dia tidak percaya. Segera menghitung pangkat 3256. Seperti dia pikir, jawabannya adalah angka 8 digit tadi. Waduh, bagaimana kamu bisa melakukannya? Jawabku dia jatan. Untuk menguji spekulasi diri sendiri, dia menanyakan satu pertanyaan lagi. Perhitungannya kali ini lebih rumit. 56.785 kali 45.675. Berapa hasilnya? Gadis kecil memegang papan. Angka-angka di papan mulai terbang melalui perhitungan di kepalanya. Lalu dia bacakan serangkaian angka. 250364874. Dia mengecek jawabannya. Dia terkejut. Setelah mengetahui dia jenius, dia cepat ceritakan hal ini kepada keluarganya. Ibu bapak, anak bapak adalah seorang jenius matematika. Pada awalnya orang tua anak ini tidak percaya. Untuk membuktikannya kepada mereka, dia memberikan soal matematika. Tak terduga, dia tidak bodoh. Semua bercanda aku seperti monyet kan? Ingin tahu jawabannya, lalu beri aku uang. Setelah mendengar, dia segera mengeluarkan koin. Gadis kecil itu pelan-pelan. Angka-angka mulai terbang di sekitar kepalanya lagi. 512 जो 8 गुना 8 गुना 8 भी हो सकता है. Ini seperti diretas. Kali ini ayahnya kagum. Dia tidak pikir anaknya adalah anak ajaib. Dia tidak mengatakan apa saja. Bawa saja dia ke sekolah. Biarkan guru memverifikasi keterampilan perhitungan seperti peretasan anakku. Guru tentu tidak percaya. Beri dia soal matematika. Perhitungan akar pangkat 30 digit. Tak terduga, dia pelan saja melangkah ke depan memprovokasi guru. Hapus semua koma. Dia berkata, ini akan mempengaruhi perhitungan saya. Dia memegang kapur tulis. Kurang dari 3 detik, menulis urutan angka. Guru mengecek jawaban. 1122. Siswa yang duduk di dalam kelas. Guru sekitarnya, secara bersamaan bertepuk tangan untuk gadis kecil itu. Luar biasa, ini benar-benar kalkulator bertenaga beras. Gadis jenius matematika ini bernama Tilap. Gadis itu cepat mengetahui, kemampuan khususnya tidak hanya memberinya tepuk tangan, tetapi juga uang. Jadi sejak 5 tahun, Tilap bersama ayahnya kemana-mana untuk menunjukkan kemampuan perhitungannya yang jenius. Dapatkan lebih banyak tepuk tangan, dan dapatkan lebih banyak penggemar. Yang lebih penting, mendapatkan lebih banyak uang. Selanjutnya, Tila membuat keputusan yang lebih besar. Dia ingin pergi ke London, Inggris. Ada Royal Mathematical Society yang legendaris. Dia ingin pergi ke sana sendiri, tantang semua profesor di ruangan ini. Pada awalnya adalah 5 masalah matematika tingkat lanjut, sebuah perkalian 13 digit, dan 4 akar pangkat 3 dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Di bawah ini adalah banyak profesor dari berbagai bidang. Tilap tidak takut, cepat tuliskan jawaban untuk pertanyaan pertama. Soal kedua, soal ketiga, semua hanya dalam 20 detik. Dia telah memecahkan 5 masalah matematika yang kompleks. Harus tahu bahwa, hanya soal perkalian 13 digit itu. Jika Anda tidak menggunakan kalkulator, saya sudah mencobanya. Butuh waktu 20 menit untuk menghitung jawabannya. Segera, bakatnya diliput oleh media. Bahkan acara terkenal mengundangnya untuk berpartisipasi sebagai tamu. Ini bukan kontes biasa. Gadis berusia 25 tahun ini harus 1v1 dengan kalkulator kontes itu. Kontes dimulai. Soal 1. Akar pangkat 39 digit. Sementara wasit sedang memeriksa hasil perhitungan kalkulator, Tilap selesai membaca jawabannya. Setelah 3 detik, layar kalkulator baru menunjukkan hasil. Sepertinya akar pangkat 39 digit tidak cukup untuk membuatnya kesulitan. Wasit meningkatkan kesulitan pertanyaan. Soal berikutnya adalah akar pangkat 316 digit. Tila berpikir lama, tapi tetap tidak bisa menghitungnya. Wasitnya sangat senang. Penonton di seluruh negeri sedang melihatnya. Tapi Tilap mengabaikannya. Sebaliknya, dia berkata soal ini salah. Pada saat ini, kalkulator menampilkan jawabannya. Tidak peduli dia menjelaskannya. Wasit juga tidak peduli. Langsung mengatakan berhenti kontes. Dia sangat marah, dan tidak melakukan apa. Dia tidak pernah salah perhitungan sebelumnya. Karena itu, dia menangis sepanjang malam. Besok, penonton di seluruh negara mengirim surat ke Tilap. Mereka mencoba menghitung perhitungan itu. Sebenarnya kalkulator memberikan jawaban yang salah. Dan Tilap benar. Dia tidak hanya memiliki otak jenius, berani menantang kekuatan. Sangat cepat, dia mendapatkan penghargaan dari lembaga pendidikan di seluruh dunia. Dia tenggelam dalam tepuk tangan dari semua orang di dunia. Lalu dia kehilangan diriku sendiri. Pada saat ini, dia bertemu dengan seorang pria tampan, dan bersamanya melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Setelah itu, hari-hari menjadi ibu tidak cukup untuk memuaskannya. Dia bersorak anaknya. Dia ingat suara tepuk tangan penonton. Dia mengajari anaknya membaca, tapi di kepalanya muncul dari satu soal matematika ke soal matematika lainnya. Akhirnya dia memutuskan, dia ingin membawa anaknya untuk membangun kembali karir.
Suaminya memprotes, tapi dia sudah memutuskan. Dia meninggalkannya. Mereka pergi ke berbagai negara di seluruh dunia, mengadakan banyak pertunjukan. Tapi semakin lama, anaknya semakin tidak bahagia. Tielap tidak membiarkan anaknya pergi ke sekolah. Karena dia berpikir, keliling dunia jauh lebih menarik daripada pergi ke sekolah. Dia bahkan membiarkan anaknya menunjukkan perhitungan. Tapi dia tidak tahu bahwa anaknya tidak suka matematika. Hari demi hari berlalu, anaknya tumbuh dewasa, tapi dia membenci kehidupan seperti itu selama waktu yang lama. Bersama ibunya pergi ke seluruh dunia untuk tampil. Dia memutuskan, suatu hari dia akan bebas dari kendali ibunya. Dia sudah mencapai mimpinya, menemukan cinta dalam hidupnya. Memutuskan untuk membangun masa depan bersamanya. Satu hari sebelum menikah, dia mengatakan semua kata dalam hatinya kepada ibunya. Aku ingin meninggalkan ibu, tapi Tielap tidak ingin anaknya meninggalkannya. Karena dia sudah merencanakan, dia ingin anaknya melanjutkan, mewarisi dia di masa depan. Mungkin पूरी लाइफ प्लान कर ली है हमने और पूरी लाइफ प्लान करने का हक किसने दिया? Mereka berbantah, akhirnya mengarah pada perpisahan. Anaknya memutuskan hubungan dengan Tielap. Tinggalkan dia sendiri, dalam kamar itu diri sendiri. Waktunya ke kompetisi matematika 2001. Orang yang duduk di sini sekarang disebut otak kalkulator, Tielap. Penonton di bawah menunggu sudah lama. MC memberi soal kepada Tielap. Berapakah pangkat 3 dari 121? Pikirkan untuk sementara. Tielap membacakan jawaban. Tapi setelah MC memeriksa jawabannya, ternyata jawabannya salah. Tielap cepat mengoreksi jawabannya. Kali ini dia baru ada jawaban yang benar. Soal selanjutnya adalah akar pangkat 3 dari 12 digit. Tapi kali ini dia tidak seberuntung itu. Saat Tielap melihat ke layar, nomor di depannya berubah menjadi adegan dia dan anaknya berbantau. Kemampuan perhitungan jeniusnya telah menghilang. Tentu saja, MC dan penonton tidak bisa memaafkannya. Mereka menghabiskan uang untuk melihatnya tampil. Sekarang kenapa kamu pergi seperti itu? Tielap panik. Dia menelpon anaknya, tapi dia tidak mengangkat telepon. Dia pergi ke rumah anaknya. Anaknya menolak untuk membiarkannya masuk. Bahkan anaknya juga tidak ingin bertemu dia. Sekarang bakatnya sudah menghilang. Tielap tidak tahu harus melakukan apa. Perubahan adegan. Seminggu kemudian, anak Tiela dan suaminya sedang mendiskusikan masa depan bersama. Tetapi saat mereka memeriksa saldo akun, mereka mengetahui bahwa mereka berhutang banyak uang. हमारी माँ ने अपनी पावर और ऑथोरिटी का इस्तेमाल करके हमारी सारी प्रॉपर्टीज बेच दी। Bagaimana ibu bisa memperlakukannya sama dia? Dia sangat marah dan memutuskan untuk membawa ibunya ke pengadilan. Namun, hasil dari memenangkan kasus ini adalah, ibunya mungkin berakhir di penjara. Tapi dia terlalu marah, hanya ingin balas dendam. Namun, waktunya duduk di meja perundingan. Ibunya siap menerima tuduhan apapun. Hal ini membuatnya merasa sangat terkejut. Ternyata beberapa hari yang lalu, Tielap yang gagal sudah pulang ke negara asalnya, India. Dia mengeluarkan peninggalan ibunya, ditemukan di dalam semua fotonya. Dan potongan koran dipotong. Selama bertahun-tahun, dia hanya tahu mengejar ketenaran. Dan lupa bahwa keluarga selalu memperhatikannya. Pada saat itu, air mata yang telah ditekan selama bertahun-tahun mengalir keluar. Dia menangis seperti anak kecil. Kemudian dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang penting. Buat anaknya menuntutnya. Hanya dengan cara ini dia baru bisa bertemu anaknya lagi. Untuk meminta maaf langsung padanya. Dia mengatakan semua yang ada di dalam hatinya. Seluruh hidupnya dibutakan oleh manfaat. Jadi tidak melihat hal yang paling penting. Selalu di sampingku. Dia meletakkan semua kekerasan kepalanya. Dan akan memikul semua hutang untuk anaknya. Pada akhir film, sang anak akhirnya tersentuh oleh kegigihan ibunya. Dia membatalkan gugatan dan kembali ke ibunya.